Ibu absen dulu ya sebelum mulai ya. Ya. Ada yang mau masuk hari ini? Ada Intan, Bu. Intan aja, ada yang lain nggak? Nggak ada, Intan aja. Sakit, Bu. Sakit. Surat sakitnya ada? Belum nyusul. Oke. Gimana kabarnya semua sekarang, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, kita udah mulai masuk ke ini jam pelajarannya, jam pelajaran bimbingan dan konseling ya. Jam pelajaran PK. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, kita mulai kegiatan belajar hari ini. Media leaflet ya. Nanti leafletnya Ibu bagikan satu-satu. Di sini materinya tentang eksis di sosial media atau tentang sosial media baik atau tidak ya. Nah, nanti ada yang udah dapat ininya? Udah aku, Bu. Udah ya. Nah, yang belum Ibu bagiin yang leafletnya. Ini boleh dibagiin ke teman-temannya. Oke, semuanya udah dapat leafletnya? Udah semuanya, Bu. Ya. Coba dibuka leafletnya. Nah, dibuka. Ibu coba jelaskan langsung aja ya. Ada yang mau mencoba menjelaskan duluan? Aku deh, Bu. Oh, nomor 1 ya dibaca. Ya. Sosial media itu sebuah aplikasi atau situs website. Jadi kayak YouTube, Twitter, IG, Facebook yang sering aku pakai kayak gitu ya, Bu. Nah, Ada lagi? Juga ada dampak buruknya. Nah, terlalu banyak sharing, maksudnya itu jadi kita tuh jenuh melihat apa yang kita bagi di sosial media. Terus share yang tidak pantas harus bisa dibedain dong, mana lelucon, mana hal yang serius. Soalnya kan kalau di sosial media kan kita nggak tahu baik buruknya kayak gitu ya, Bu. Nah, Ibu coba Ya. perjelas lagi ya yang nomor Ya. 2. Betul seperti yang Santika barusan bilang ya, sosial media itu sebuah aplikasi atau situs website bagi para pengguna untuk mudah berinteraksi gitu. Nah, tapi sosial media sendiri sekarang banyak dampaknya. Ada dampak buruk dan dampak baiknya. Nah, yang pertama akan Ibu coba jelaskan itu adalah dampak buruknya. Sebagian barusan udah dijelasin ya sama Santika. Nah, yang pertama itu coba dibuka di leaflet nomor 2. Yang nomor 2-nya adalah share yang tidak pantas. Jadi kita tuh harus bisa bedain dong mana lelucon, mana serius. Jadi kebanyakan orang itu bukan hanya cuma lelucon. Oke lah kalau misalkan lelucon masih bisa dinikmati, candaan atau gimana. Kalau misalkan sekarang itu kadang mereka tuh nge-share yang tidak pantas. Jadi nge-share video yang tidak sepantasnya di-share. Kayak boleh dicontohkan, Cantika, contohnya apa? Kayak misalnya apa sih hoax kayak gitu ya, Bu? Salah satunya hoax, berita bohong. Ya. Terus video-video yang gak jelas lah, terlalu vulgar atau gimana. Nah, selanjutnya adalah kecanduan sosial media. Ada nomor 3 ya. Nah, setelah diteliti ternyata sosial media itu kalau misalkan kita udah kecanduan itu masuk gangguan mental. Jadi dampak buruknya bisa menyebabkan gangguan mental. Selanjutnya boros. Jadi boros di sini sosial media jelas menggunakan kuota internet. Jadi kalau misalkan pemborosan jelas kita beli pulsa terus-menerus hanya untuk pengen update, pengen lihat berita atau apa, kan jadi boros juga. Coba kalau misalkan ditabung, apalagi kan kalau sekarang kuota mahal-mahal ya. Selanjutnya adalah tidak punya privacy. Jadi kalau misalkan sekarang banyak hal-hal yang sifatnya pribadi itu diumbar-umbar, padahal kan tidak sepantasnya diumbar. Privacy kita jadi tidak ada privacy gitu, privacy kita tidak terbatas, jadi tidak ada batasan untuk privacy kita sendiri. Jadi banyak di share, misalkan contohnya banyak yang curhat di story, curhat di status. Nah, itu contohnya privacy kita mulai terbuka gitu. Selanjutnya adalah contoh kasus dampak buruk sosial media. Coba dibuka leafletnya yang nomor 3. Ada contohnya di situ, bisa diberikan contohnya kira-kira apa? Contohnya nih yang baru hangat-hangat ya, Bu, akibat status
di media sosial ternyata karir 10 orang ini tamat kayak artis-artis kayak gitu ya Bu? Nah contohnya yang kayak gitu banyak kan sekarang, kayak kemarin yang komen-komen di Instagram atau yang bikin status di Facebook nyampe dicopot jabatan suaminya kan. Iya. Banyak. Nah jadi kita tuh harus hati-hati mana yang melanggar. Kalau misalkan sekarang kan bisa istilahnya ada undang-undangnya juga, melanggar undang-undang kan, alih-alih kita bikin status atau komen seenaknya kan kita bisa melanggar undang-undang kan, jadi kasus juga. Nah itu salah satu dampak buruknya. Selanjutnya adalah, coba dibuka ke halaman berikutnya ya. Ini ada gini di halaman. Oke, nah selanjutnya buka coba halaman berikutnya dibalik ya. Nah di situ ada nomor 4 ya. Nomor 4 itu agar tidak kena dampak buruknya. Nah ini ada tipsnya ya agar tidak kena dampak buruk dari sosial media. Yang pertama itu adalah batasi waktu. Jadi kita tuh harus punya batasan spare waktunya berapa nih kita harus main sosial media per harinya, misalkan 1 jam per hari. Berarti kita tentuin mau jadwalnya jam berapa, misalkan tiap jam 10 kita buka sosmed. Dan berarti jam 10 kita buka sosmed, jangan terus-terusan buka sosmed dari pagi sampai malam sampai lupa waktu dan mengganggu keseharian kita. Nah yang berikutnya adalah matikan data seluler. Jadi kalau misalkan kita lagi di kelas nih kayak gini lagi belajar, usahakan data selulernya dimatikan, jangan dinyalakan. Kalau misalkan dinyalakan otomatis kita ingin buka-buka tuh sosial media karena lihat notif, jadi mengganggu kegiatan belajar kita. Terus yang berikutnya adalah akses akun media sosial yang positif. Kalau misalkan yang positif-positif kan sekarang juga udah banyak ya, nggak melulu konten negatif saja. Jadi tergantung gimana kitanya yang ingin melihat hal apa. Jadi usahakan melihat hal atau buka konten akun yang positif. Contohnya misalkan konten YouTube memasak, kita jadi positif kan, jadi punya keahlian atau jadi bisa memasak, belajar memasak. Yang berikutnya adalah jaga batasan privacy. Jadi maksudnya jaga batasan privacy di sini, kalau misalkan kalian update status atau misalkan buka story Instagram atau WhatsApp, usahakan buat status itu yang positif atau yang kayak mengajak atau mengajak dalam hal kebaikan. Misalkan ya, jangan lupa istirahat gini-gini, jangan share hal-hal yang sifatnya privacy buat kita, gitu. Curhat contohnya kan, jadi orang-orang jadi tahu masalah kita, padahal kan itu harusnya jadi hal pribadi atau kita share ke orang-orang yang dekat dengan kita saja. Karena kita banyak share dari status di story, akhirnya kan jadi banyak orang yang tahu. Nah itu selanjutnya nomor 5 adalah yang di sini ada ya. Kalau tips di atas dilakukan, apa efeknya, apa dampaknya buat kita? Misalkan yang tadi batasi waktu, matikan data seluler, buka akun positif, terus jaga batasan privacy udah dilakukan nih sama kita. Terus feedbacknya buat kita apa? Nah feedbacknya adalah waktu bersama dan teman keluarga jadi dekat. Jadi kita tuh kalau di rumah nggak perlu main handphone. Kalau misalkan ada masalah nggak mesti ngobrol atau curhat ke orang lain atau curhat di sosial media, tapi kita bisa ngobrol dengan kerabat dekat atau keluarga. Selanjutnya adalah hemat karena kita kan jarang beli kuota, jarang beli pulsa, karena kalau misalkan lagi di kelas, lagi belajar, si datanya dimatiin, jadi kita lebih hemat gitu, lebih menghemat biaya juga. Selanjutnya adalah jadi lebih semangat. Nah jadi lebih semangat di sini maksudnya karena kita banyak membuka konten-konten yang positif, contohnya konten tentang public speaking, konten tentang memasak, kita jadi semangat membuka diri kita untuk belajar dan membuka hal-hal yang positif buat kita gitu. Adalah privacy menjadi terjaga. Jadi maksudnya privacy menjadi terjaga itu bisa dilihat di sini ya, ada catatannya. Kita bisa menghindari pikiran negatif orang lain terhadap hidup kita. Jadi kalau misalkan kita banyak mengeluh, banyak curhat di sosmed, otomatis orang juga jadi berpikir negatif. Ih ini orang lagi susah kali ya, misalkan. Ih ini orang lagi kesal sama orang A. Jadi kan menimbulkan pikiran negatif. Nah kalau misalkan kita menjaga privasi kita, tidak banyak
cuit-cuit status di story atau misalkan di Instagram, otomatis kita bisa menjaga privasi kita. Nah, selanjutnya adalah apakah ada manfaat lain dari sosial media? Ada nggak Bu Cantika? Manfaat lain dari sosial media, setahu aku cuma berbagi ilmu doang. Nah, yang barusan Cantika bilang benar ya, berbagi ilmu. Nah, maksudnya berbagi ilmu di sini di sosial media kan tadi banyak tuh, ada konten-konten positif, contohnya konten tentang public speaking, konten tentang memasak. Otomatis mereka yang punya ilmu men-share ilmunya untuk dipelajari juga oleh teman-teman yang ada di luar sana gitu. Nah, selain itu bisa juga jadi ajang bisnis kan. Kalau misalkan sekarang bisnis tidak mau buka toko, buka warung di tempat saja kan, bisa juga kita datangkan reseller melalui misalkan Instagram, sosial media lainnya seperti Facebook, banyak lagi ya. Sampai di sini ada yang misalkan belum paham? Aku Bu, Ya. jadi intinya semuanya ini tuh baik atau tidak sih Bu? Nah, ini kan sesuai banget ya seperti yang di repetnya sosial media baik atau tidak sih. Jadi kalau misalkan intinya penggunaan sosial media itu sendiri, gimana diri kita. Jadi kalau misalkan baik buruknya kita, gimana kita memaintain diri kita untuk penggunaan sosial media itu sendiri. Kalau misalkan kita menggunakannya dalam hal positif, otomatis sosial media itu sangat berpengaruh positif buat kita. Kalau misalkan kita menggunakannya istilahnya negatif, otomatis dampak buruknya yang lebih dominan, kayak misalkan menggunakan terlalu lama, tidak menjaga privacy, otomatis yang datang ke kita pasti dampak buruk, bukan dampak positif. Jadi gimana caranya kalau misalkan agar lebih menimbulkan dampak positif? Nah, untuk menimbulkan dampak positif seperti tips yang ada di leaflet tadi ya, boleh dibuka yang ada di leaflet nomor 2. Jadi contoh tipsnya misalkan membatasi waktu, matikan data seluler waktu belajar, banyak buka konten-konten positif, jaga privacy. Nah, kalau misalkan kita bisa menjaga itu, otomatis yang datang ke diri kita pasti hal positif. Sampai di sini ada yang ditanyain lagi atau misalkan ada yang kurang paham? Udah cukup ya sampai di sini. Oke, kalau misalkan sudah cukup, kita tutup dulu dengan doa. Boleh dipimpin doanya karena KM-nya nggak ada, jadi sama Cantika aja ya. Silakan ditutup. Silakan berdoa dimulai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk Boleh dibawa ya Bu ininya? oh boleh ininya boleh dibawa pulang ya. Untuk evaluasinya kalian boleh tulis kesan-kesannya ya. Nanti ini dibagiin saja. Nanti dikumpulin sama KM terus kasih ke ibu. Nanti ditulis kalian boleh tentang pemahaman sama kesan-kesan tentang pembelajaran hari ini. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum